Polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang yakni Faridila Amalia oleh kakak iparnya sendiri yakni Bribka Agus bersama Suyitno. Rekonstruksi digelar di Sungai pinggir Jalan Wonorejo, Pasuruan, Jawa Timur pada Selasa 13 Januari. Korban dieksekusi di dalam mobil saat perjalanan menuju kawasan Canggar, Kota Batu, setelah disekap dengan tangan dan kaki terikat di rumah Bribka Agus di Probolinggo. Kedua tersangka membawa korban menggunakan mobil milik Bribka Agus sebelum korban dibunuh dengan cara dicekik hingga jasadnya dibuang di wilayah Pasuruan. Dalam proses rekonstruksi, penyidik juga menyoroti upaya tersangka dalam menghilangkan jejak kejahatan. Kasubdit 3 Jatanras Polda Jawa Timur yakni AKBP Jumhur menyebut rekonstruksi dilakukan untuk memperjelas rangkaian peristiwa pembunuhan tersebut. Rangkaian adegan dimulai dari lokasi eksekusi di wilayah Kota Batu hingga proses pembuangan jenazah di wilayah Pasuruan. Kepolisian juga membuka kemungkinan rekonstruksi lanjutan digelar di wilayah Tiris, Probolinggo. Dalam rekonstruksi, dua tersangka yakni Bribka Agus, anggota Polres Probolinggo, dan rekannya yakni Suyitno memperagakan sejumlah adegan. Adegan yang diperagakan mencakup proses eksekusi hingga upaya membuang jasad korban. Total terdapat sekira 15 adegan dalam rekonstruksi tersebut. Penyidik menyoroti adegan ke-11 hingga ke-15 yang menggambarkan saat pelaku menurunkan jasad korban dari mobil. Dari rekonstruksi terungkap adanya koordinasi kedua tersangka dalam upaya menyembunyikan jejak kejahatan di lokasi sepi. Penyidik juga menemukan fakta bahwa tersangka berupaya merekayasa kejadian agar korban seolah-olah menjadi korban begal motor. Dari peragaan tersebut, polisi menemukan fakta baru terkait dengan upaya para pelaku untuk mengelabui petugas. Penyidik mengungkap bahwa para tersangka sempat membeli helm di tengah perjalanan dari Malang menuju Pasuruan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat skenario palsu yang telah direncanakan sebelumnya. Ini kita hari ini melaksanakan beberapa rekonstruksi di beberapa tempat, tapi ini yang paling utama hari ini kita lakukan di dua tempat. Yang pertama di wilayah Batu tadi ada beberapa adegan yang memang itu intinya di situ. Jadi pelaku berdua ini melakukan eksekusinya di sana. Jadi sudah ada beberapa adegan dan penyesuaian dengan BAP dan tidak ada sanggahan dari tersangka. Yang kedua di sini tempat pembuangan. Jadi tadi dalam perjalanan kita juga mengingatkan tersangka terkait dengan helm yang dipakai korban. Ternyata dia beli di jalan antara Malang dan Pasuruan. Tapi dia lupa. Tadi kita pelan-pelan diingatin tapi dia lupa. Tidak apa-apa. Mungkin nanti lain waktu nanti kita lakukan penyisiran lagi. Itu kami dari pihak kuasa hukum dari keluarga korban ya, pertama mengapresiasi kinerja kepolisian yang mana mengungkap upaya pembunuhan yang sangat sadis ini yang dilakukan oleh oknum polisi, dan polisi juga mengungkap dengan seterang-terangnya dalam hal ini. Itu kita apresiasi ya dalam hal ini. Nah, dalam hal ini kita sebagai kuasa hukum dari keluarga korban tentu mengawal kasus ini dalam konteks agar kemudian betul-betul mendapat keadilan sebagai keluarga korban dan tidak ada istilah hukum yang ditutup-tutupi. Karena banyak persepsi di masyarakat yang tercipta bahwa ini akan seperti ini, akan seperti itu. Oke guys. Jalan tadi,
Sebelum dieksekusi, korban diketahui sempat menyampaikan permintaan terakhir kepada kedua tersangka saat berada dalam kondisi tak berdaya lantaran tangan dan kakinya terikat. Dalam proses penyekapan, para tersangka berhasil mengambil kartu ATM beserta nomor PIN milik korban yang berisi saldo sekira 80 hingga 90 juta rupiah. Korban menyerahkan ATM tersebut lantaran ketakutan dan berharap nyawanya tidak dihabisi. Namun meskipun permintaan korban dipenuhi, nyawanya tetap direnggut oleh para pelaku. Fakta tersebut terungkap dalam pengembangan penyidikan kasus pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang yakni Faradila Amalia. Kasus ini semakin terang setelah tim Catanras di Treskrimum Polda Jawa Timur menggelar rekonstruksi pada Selasa 13 Januari. Dalam rekonstruksi terungkap korban dieksekusi di dalam mobil saat perjalanan menuju kawasan Cangar, Kota Batu. Nyawa mahasiswi asal Probolinggo itu melayang di tangan kakak iparnya sendiri, yakni Bribka Agus Saleman, yang dibantu rekannya bernama Suyitno. Kedua tersangka diketahui telah menyekap korban sejak berada di rumah Bribka Agus di Kecamatan Tiris, Probolinggo. Setelah itu, korban dibawa menggunakan mobil berwarna merah milik Bribka Agus menuju Kota Batu. Di dalam kendaraan tersebut, Bribka Agus mencekik korban, sementara Suyitno menahan bagian tubuh korban. Jenazah korban sempat direncanakan untuk dibuang di hutan kawasan Cangar, Mojokerto. Namun rencana tersebut urung dilakukan lantaran pelaku khawatir jenazah korban akan terlalu lama ditemukan. Wah, tangan masih asik. Oke, ayo. Oke, kan. Ya, korban. Kan ini kita hari ini melaksanakan beberapa rekonstruksi di beberapa tempat, tapi ini yang paling utama hari ini kita lakukan di dua tempat. Yang pertama di wilayah Batu tadi ada beberapa adegan yang memang itu intinya di situ. Jadi pelaku berdua ini melakukan eksekusinya di sana. Jadi sudah ada beberapa adegan dan penyesuaian dengan BAP dan tidak ada sanggahan dari tersangka. Yang kedua di sini tempat pembuangan. Jadi tadi dalam perjalanan kita juga mengingatkan tersangka terkait dengan helm yang dipakai korban. Ternyata dia beli di jalan antara Malang dan Pasuruan. Tapi dia lupa. Tadi kita pelan-pelan diingatin tapi dia lupa. Tidak apa-apa. Mungkin nanti lain waktu nanti kita lakukan penyisiran lagi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.